Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Yuk kita mengenal manfaatnya dulu mengenai geometri transformasi. Apa aja sih di lingkungan kita sehari-hari yang menggunakan geometri transformasi itu sendiri? Tahukah kamu, saat kita berada di lift, kita bergerak naik turun kan, ke atas, ke bawah. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari geometri transformasi, yaitu translasi, pergeseran. Nah, kita di posisi ini, tapi kita naik turun ya, tidak merubah bentuk kita, tapi hanya merubah arah kita ke atas atau ke bawah saat kita naik lift. Kemudian, pernahkah kalian bercermin? Tentu saat kalian bercermin, yang ada diri kalian ya. Ya, yang nampak adalah diri kalian sendiri. Namun yang membedakannya apa? Saat kalian mengangkat tangan kanan, nah ternyata di cerminnya itu adalah tangan kiri. Nah, kebalikannya. Nah, ini merupakan manfaat dari refleksi ya, salah satu penggunaan dari geometri transformasi. Kemudian ini maju putar atau biang lala. Pernah naik biang lala? Kadang kita berada di posisi di bawah, di samping, di atas. Nah, ini merupakan perputaran ya. Nah, ini juga salah satu transformasi. Kemudian ini salah satu contoh dari dilatasi. Pernahkah kalian mencetak foto? Nah, jika ingin mencetak foto, kan kalian tinggal memberikan foto kalian kan, itu bisa diperkecil fotonya, bisa diperkecil seperti ini atau diperbesar. Nah, ini salah satu penggunaan dari dilatasi, yaitu perbesaran atau perkecilan. Nah, ini adalah salah satu penggunaan transformasi geometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, langsung saja kita ke materi prasyaratnya. Sebelum belajar geometri transformasi, kalian harus ingat dulu, harus paham dulu mengenai koordinat kartesius. Ini sudah dibahas, dipelajari di kelas 8 ya, koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu apa, Bu? Nah, ini yang kemarin ya, kami juga sudah mengenalnya kan, yaitu koordinat yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang tidur ini ya, dan sumbu Y yang berdiri. Nah, di tengah-tengah ini, titik potong pertemuan ini adalah titik 0,0 atau titik pusatnya. Biasanya kita sebut 0,0 pusat. Oh. Nah, dilihat sumbu X-nya dulu. Sumbu X semakin ke kanan ini positif semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Semakin kanan berarti dia positif tak hingga. Kemudian sumbu X di kiri, dia bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, semakin ke sana negatif tak hingga. Nah, ingat sumbu X ke kanan positif, ke kanan positif. Kemudian ke kiri adalah negatif. Kemudian kita beralih ke sumbu Y. Sumbu Y ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bernilai positif, berarti semakin ke atas, berarti plus tak hingga ya. Kemudian sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Ingat ya, sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, inilah yang perlu kalian ketahui di koordinat kartesius. Dan nanti kalian akan mengenal titik, misal titik B, X, Y. Ingat, titik adalah X, Y, berarti sumbu X dulu, kemudian koma sumbu Y-nya. X, Y. Yuk, kita ke contoh. Gambarkanlah letaknya titik A,
2,1. Berarti artinya adalah X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2. Nah, ini 2 ya, dari di 2. Kemudian Y-nya 1. Y-nya 1 ini kita temukan 2 dan 1. Nah, ini titiknya, yaitu titik A. Oke. Kemudian B. Titik B negatif 3,3. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 3. Gimana itu? X negatif dari di kiri ini negatif 3, Y-nya 3. Nah, kita temukan. Nah, inilah titik B-nya. Oke, bisa ya koordinat kartesius. Kemudian C negatif 4, negatif 3. Berarti negatif 4. X-nya, Y-nya negatif 3. Nih, titik kiri ini di bawah ketemukan. Nah, kita punya titik, yaitu titik C. Nah, kemudian di D, 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. X-nya 3, kemudian Y-nya negatif 4 ya. Nah, ini ketemu di sini, ini adalah titik D. Nah, bisa ya untuk menggambar letak titik itu sendiri. Ingat ini kuadran 1. Kuadran 1 berarti nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Di kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Di kuadran 3, ini nilai X dan Y-nya adalah negatif. Di kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, sudah ingat ya tentang koordinat kartesius? Yuk langsung saja kita ke transformasi geometri. Apa sih transformasi itu? Transformasi adalah perubahan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius. Tadi ya yang sudah kita bahas, sesuai dengan aturan tertentu. Nah, jadi perubahan kedudukan titik tadi dengan aturan tertentu. Nah, transformasi ini dapat dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang tertentu. Nah, bidang kan terbentuk dari kumpulan titik nih. Nah, titik itulah yang mengalami perubahan kedudukannya. Kemudian, jika terdapat sebuah titik koordinat, punya titik A, X, Y, kemudian ditransformasikan oleh transformasi T, maka akan menghasilkan titik koordinat yang baru, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bayangan titik barunya jadi tambahi aksen ya. Nah, titik sebelumnya A, X, Y, nah menghasilkan koordinat yang baru, A aksen, aksen, Y aksen. Ini titik barunya. Nah, jadi transformasi geometri adalah suatu pemetaan objek geometri. Objek geometri itu bisa berupa titik, bidang, dan lain-lain. Itu objek geometri. Pada bidang datar, yaitu bidang koordinat kartesius, dari suatu posisi ke posisi baru dengan aturan tertentu. Nah, aturan tertentu itu apa aja? Kita ke macam-macamnya. Nah, itu meliputi ada 4 nanti. Yang pertama translasi, yaitu pergeseran. Kemudian refleksi, pencerminan. Kemudian rotasi, perputaran. Dan dilatasi, perkalian. Nah, keempat inilah yang akan kita pelajari di geometri transformasi. Hari ini kita akan membahas mengenai translasi, yaitu pergeseran. Apa sih translasi itu? Oke, kita ke pengertiannya. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi yang pindah itunya ya, titiknya menurut jarak dan arahnya. Ukurannya tetap sama. Nah, ini kita punya bidang. Bidang ini kan ada titiknya, yaitu titik A, di ujungnya titik A, B, dan C. Nah, dari titik A ini dia akan pindah ke A aksen. Nah, pindahnya gimana?
ini sesuai simbol Kartesius ya, dengan X dan Y-nya ini. Dan B juga pindah X dan Y. Ini pindahnya sama ya, berarti jaraknya pindahnya sama. C juga dengan X dan Y ketemu C aksen. A menghasilkan A aksen, B menghasilkan B aksen, C menghasilkan C aksen. Nah, ini adalah perpindahannya. Nah, jadi seperti digeser ya. A, B, C digeser ke sana. Jadi A aksen, B aksen, C aksen. Ini namanya translasi. Kita menggeser bidang atau titik tertentu. Oke. Nah, translasi dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan kurung AB. Pas di bawah ini ya. Nah, dengan A itu komponen X. A itu komponen X. X berarti ini sumbu X. Y adalah komponen Y. Berarti ini sumbu Y. Bisa ditulis seperti ini ya. T, A, B. A yang di atas, B yang di bawah. A komponen X, Y, B komponen Y. Oke. Bisa dipengerti untuk translasi. Kita ke gambarnya. Gambar translasi. Misal kita punya titik A, X, Y, ini X, ini Y, X, Y. Nah, dia ditranslasikan, yaitu A, B, A, B. X-nya A, Y-nya B kan. Nah, dia pindah ke sini, A, X-nya, menghasilkan E aksen di sini harusnya. Kemudian ke sana, ini B, Y, Y-nya B, jadi ke atas ya. Nah, ini menghasilkan Y aksen. Nah, jadi nanti kita peroleh A aksennya apa? Berarti X-nya kita tambahkan dengan A, kita aksennya X plus A. Kemudian untuk ini kita punya Y, ini B, berarti tinggal kita tambahkan. Untuk Y aksennya adalah Y tambah B. Ya, penulisannya seperti ini. Kita punya A, X, Y, ditranslasikan AB. Nah, menghasilkan A aksennya ya, X aksen, Y aksen. Itu apa? Untuk translasi, A aksennya X aksen sama dengan X ditambah A. Kita menambahkan X dengan A, X tambah A. Kemudian Y aksennya adalah Y tambah A. Nah, ini rumusnya ya. Ini untuk translasi satu. Nah, kalau ada dua translasi lagi ditranslasikan. Kita punya A, X, Y, ditranslasikan AB, kan dapat A aksen. Nah, kemudian ditranslasikan lagi dengan CD. Nah, nanti dapat A double aksen, tinggal kita tambahkan semua, X tambah A tambah C, Y-nya Y tambah B tambah D. Ini adalah translasi double, dua translasi. Oke, itu adalah pengertian dari translasi. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, yang pertama, tentukan bayangan titik A 1,2 oleh translasi T 2,3 dan sketsa gambar translasinya. Yuk, kita jawab bersama. Kita punya A-nya berapa? 1,2. Ditranslasikan, yaitu 2,3. Nah, nanti akan menghasilkan A aksen. Tadi translasi ditambah ya, berarti A aksen sama dengan 1 ditambah 2, koma. Ini X-nya, ini Y-nya sekarang 2 ditambah 3. Nah, jadi kita punya A aksen 3,5. Tambah 2, 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi bayangannya adalah A aksen itu 3,5. Nah, gimana gambarnya? Berarti kita punya koordinat Kartesius. Kita gambar titik A 1,2 di sini ya. X-nya 1, Y-nya 2. Ditranslasikan. Sejauh komponen X-nya 2, Y-nya 3. Berarti 2. X-nya gerak 2 ke sini. Kemudian Y-nya 3. Berarti gerak ke atas ya. Y positif ke atas. Nah, gerak 1, 2, 3. Nah, di sini kita punya titik ini, yaitu berapa itu? 3,5.
Nah ini translasinya ya, ke A aksen 3,5. Ini adalah sketsa gambar dari translasi itu. Ini ya gambar translasinya, dari A ke A aksen. Ini translasi 2. Oke, bisa ya. Kita ke contoh selanjutnya. Jika diketahui bayangan dari titik B, yaitu B aksen. Nah, nomor 2, sekarang yang diketahui adalah bayangannya B aksen negatif 1,4 yang telah ditranslasikan terhadap T 5, negatif 8. Maka tentukan koordinat awal titik B. Nah, ini gimana? Ceritanya, kita tidak tahu nilai B-nya. Nah, kita tahu bayangannya ya. Kita tahu translasinya. Nah, berapa titik awalnya B-nya tadi? Yuk kita jawab bersama. Lagi kita punya titik awal B, karena kita tidak tahu, misalkan B itu X, Y. Nah, berapa X dan Y-nya kita cari. Nah, dia ditranslasikan terhadap T negatif T 5, negatif 8. Nah, menghasilkan B aksennya, yaitu negatif 1,4. Ini bayangannya sudah diketahui. Nah, B-nya berapa? Nah, gimana caranya? Nah, tadi kita tahu rumus dari translasi X tambah A itu sama dengan X aksen. Nah, bayangannya itu dari titik awal kita mentranslasikan X ditambah A. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya, X aksen bayangannya tadi dikurangi dengan translasinya, dikurangi. Kita masukkan X aksennya negatif 1, A-nya adalah 5. Berarti negatif 1 dikurangi 5. Sama dengan negatif 1 dikurangi 5, negatif 6. Oke, bisa. Kita punya X-nya adalah negatif 6. Negatif ya, jadi negatif 6. Kamu hutang lagi, negatif 1, negatif 5. Berarti negatif 6. Sekarang kita ke Y-nya. Sekarang Y ditambah B itu sama dengan 4. Ya kan? Y tambah B sama dengan Y aksen, yaitu 4. Nah, berarti Y sama dengan Y aksennya dikurangi B. Kita masukkan Y aksennya 4, B-nya adalah negatif 8, berarti dikurangi negatif 8. Sama dengan negatif ketemu negatif ini ya. Kalian ini negatif paling negatif ini berarti 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, jadi kita punya titik B-nya yaitu negatif 6,12. Nah, itu adalah titik contoh soal dari Bu Ita. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.